STJ mempunyai perkembangan yang cukup pesat. Dengan usia yang masih muda, STJ kini telah banyak dikenal di berbagai daerah. STJ baru berdiri pada 5 tahun lalu, tepatnya 2017. Saat awal mula STJ berdiri, hanya melayani penumpang di sekitaran Madiun saja. Lalu terus berkembang pesat dengan merambah ke berbagai daerah lainnya seperti Muria Raya, Wonogiri, Jogja, Madura, Wonosobo, Pekalongan, dan Purwodadi. Dan telah memiliki 7 divisi layanan. Divisi 1 melayani Madiun Raya dan sekitarnya, Divisi 2 melayani Wonogiri dan sekitarnya, Divisi 3 melayani Kudus, Pati, dan sekitarnya, Divisi 4 melayani Yogyakarta, Klaten, Wonosobo, Kebumen, Magelang, dan sekitarnya, Divisi 5 melayani Pulau Madura dan sekitarnya, Divisi 6 melayani Brebes, Pekalongan, sampai Weleri, Divisi 7 melayani Kabupaten Grobogan dan sekitarnya. Dalam kurun waktu tak sampai 5 tahun, STJ telah mempunyai banyak trayek. Sebuah perkembangan yang sangat pesat di dunia transportasi bis. Lalu apa sih yang membuat STJ begitu pesat perkembangannya? Nah, dari opini saya pribadi, ada salah satu faktor yang menjadikan STJ begitu pesat perkembangannya. STJ lahir pada era milenial, di mana zaman keterbukaan informasi yang begitu masif. Dengan adanya YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain, STJ mampu menarik perhatian lewat sarana itu tadi, dan menempatkan dirinya sebagai bis milenial, bis banter, dan bis boys untuk kalangan muda. Dengan livery yang kekinian serta aksesoris pendukung lainnya yang membuat kesan milenial pada setiap armadanya. Lalu dari upaya itu mendapat atensi dari para kalangan muda dan semakin dikenal hingga dapat menggait banyak mania yang membuat dunia perbisan layaknya dunia entertain. Dengan driver yang viral dengan aksi-aksinya dan muncul istilah driver artis di dunia perbisan. Nama dari STJ pun semakin tenar. Berangkat dari ketenaran itu, lalu diteruskan untuk melakukan ekspansi ke berbagai daerah dengan kurun waktu yang cukup singkat dari satu trayek ke trayek lainnya. Itu adalah salah satu faktor mengapa STJ bisa berkembang pesat dengan waktu yang cukup singkat. Tentunya itu adalah opini saya pribadi. Kalian boleh setuju atau tidak setuju dengan opini tadi. Setelah melalui masa perkembangannya yang cukup pesat, kini STJ mulai dihadirkan dengan beberapa rentetan permasalahan. Dan seperti inilah siklus dalam dunia usaha. Pasti ada masa di mana permasalahan akan datang. Belakangan ini, STJ sedang mengalami banyak ujian dalam bisnisnya. Beberapa trayeknya yang telah dirintis kini mulai off atau tidak beroperasi lagi karena faktor overload pada trayeknya yang tidak diimbangi dengan jumlah armadanya. Ditambah dengan banyaknya armada yang mengalami kerusakan, bahkan terjadi pada beberapa armada premiumnya. Di situasi ini pun, manajemen STJ bertindak untuk melakukan peremajaan besar-besaran pada armadanya dengan menjual beberapa unit armada terdahulu untuk digantikan dengan armada baru. Yang infonya telah memesan 25 sasis Mercedes-Benz seri OH1526 untuk armada baru. 25 sasis bus baru yang telah dipesan, itu artinya STJ telah merespon apa yang telah terjadi dan akan menyiapkan banyak gebrakan baru yang menarik untuk kita nantikan. Dan belum lama ini STJ mencoba melakukan inovasi pada bisnisnya dengan bermain di layanan Patas Jatim dengan trayek Magetan Surabaya dengan kelas non-ekonomi yang menyertakan berbagai fasilitas. Bahkan beberapa armada premiumnya dijadikan untuk layanan Patas. Menarik untuk kita nantikan akan sejauh mana STJ bermain di layanan Patas ini. Dalam dunia usaha atau bisnis memang tak selamanya manis.
banyak POPs di luar sana yang telah mengalami hal yang serupa dengan apa yang dialami oleh STJ. Dan usia STJ yang masih cukup muda akan ada banyak rintangan dan tantangan ke depannya. Dan di momen seperti ini akan menjadi pembelajaran buat STJ untuk terus berbenah, bangkit, dan menjadi lebih kuat lagi. Sesuai dengan tagline-nya, El Kusla, Eling, Kuat, Selamat.